Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ma'asyiral muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dikisahkan suatu hari Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang terkenal pada Perang Dunia Kedua, sedang berdiri di samping sebuah kolam. Ia dikelilingi oleh ahli-ahli strategi perang Eropa dan beberapa orang prajurit. Ketika itu, ia memerintahkan salah seorang prajurit untuk menangkap ikan yang ada di kolam. Maka tampillah seorang prajurit berusaha menangkap ikan yang ada di kolam tersebut. Tetapi walaupun sudah berusaha dengan kerja kerasnya, ikan ini ternyata selalu berhasil lolos dan tidak bisa ditangkap oleh prajurit tersebut. Setelah sekian lama berusaha dan tampak prajurit itu kelelahan, maka Churchill pun berdiri. Kemudian dia berkata, ikan ini tidak bisa ditangkap selama dia berada di air. Sekarang keringkan kolamnya. Maka prajurit tersebut mengambil sebuah timba dan pelan-pelan ia keringkan kolam tersebut dengan cara mengurasnya. Setelah butuh waktu yang cukup lama, kolam pun berhasil dikeringkan dan ikan itu pun menggelepar-gelepar dan dengan mudah bisa dia tangkap. Kemudian Churchill pun berkata, kita tidak akan mampu mengalahkan umat Islam yang mengamalkan ajaran-ajaran agamanya dengan baik, yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnahnya dengan baik, yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya terhadap diri sendiri, dan juga menjadikan syahid adalah sebagai impiannya. Tetapi untuk menghancurkan umat Islam itu sangat mudah. Keringkan dulu imannya, jauhkan mereka dari Tuhannya.
Jauhkan mereka juga dari Rasulnya. Jauhkan mereka dari Al-Quran dan as-sunnah-as-sunnahnya. Dan jauhkan mereka dari masjid dan dari majelis-majelis taklimnya. Maka Muslim yang jauh dari Tuhannya, dari Rasulnya, dari sunnahnya, dari Al-Qurannya, dari sholatnya, dan jauh dari majelis-majelis taklimnya adalah ibarat seperti ikan yang menggelepar-gelepar di kolam yang kering dan dengan mudah akan bisa kita kalahkan. Jamaah rahimakumullah, kita tidak tahu apakah yang mengucapkan Churchill ini sudah terjadi saat ini. Umat Islam jumlahnya cukup banyak di dunia, kurang lebih 1,5 miliar jumlah umat Islam. Sedangkan di Indonesia ini kurang lebih 200 juta jumlah umat Islam. Tetapi jumlah yang banyak tidak diimbangi dengan kualitas umat yang bagus. Hanya sedikit yang mengamalkan ajaran-ajaran agamanya dengan baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sayati ala nasi zamanun la yabqi minal Islam illa ismu wala minal Quran illa rasul." Yang artinya, kelak akan datang suatu zaman yang dimana tidak tersisa Islam kecuali hanya namanya. Artinya, umat Islam yang banyak tapi mereka lemah di bidang ekonomi, politik, budaya, dan di bidang-bidang yang lainnya. Wala minal Qur'an illa rasul, dan Al-Quran hanya sekedar menjadi bacaan tanpa pernah diamalkan. Maka Rasulullah mengibaratkan umat Islam ini seperti hidangan yang siap disantap oleh orang-orang yang mengelilinginya. Para sahabat bertanya, "Apakah karena jumlah kami yang sedikit pada waktu itu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Justru jumlahmu amat banyak, tetapi mereka dihinggapi penyakit wahyu." Lalu para sahabat bertanya, "Apa penyakit wahyu itu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Penyakit wahyu itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut," mencintai dunia dan takut mati. Maka umat Islam yang lemah di bidang ekonomi, di bidang apapun itu, sementara ekonomi dikuasai oleh orang-orang non-muslim, kemudian ini menjadi sesuatu yang bisa mereka manfaatkan. Bukan hanya orang-orang awamnya, tetapi orang-orang alimnya pun berebut dunia. Apa yang mereka butuhkan diberikan dana kebutuhan hidupnya, dikasih jabatannya, dan jadilah mereka manut dan nurut kepada yang memberikannya. Dan akhirnya mereka tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa cara untuk menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menilai amal kebaikan kita yang masih sedikit. Selama kita masih diberi umur yang banyak, kita harus terus selalu berbuat kebaikan. Kebaikan apapun itu, dari kebaikan yang terkecil maupun kebaikan yang terbesar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai dari kebaikan kecil atau besarnya kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita dari usaha kita untuk selalu istiqomah melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah dengan amal kebaikan kita yang masih sedikit ini kita yakin akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan yang ketiga, dosa dan kesalahan kita yang sudah terlalu banyak. Kita harus bisa introspeksi diri supaya kita bisa menjadi orang yang fisabilillah, orang yang terus berjuang di jalan Allah, yang terus selalu benar di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min